Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025. Tentunya dari segi fundamental yang perlu diwaspadai untuk hari Senin itu kosong ya, terkecuali satu, ada pidato dari Powell. Ini yang perlu diwaspadai. Kemungkinan untuk open market itu bisa jadi akan ada gap ya, jadi hati-hati untuk hari Senin dini hari itu sebelum open market itu ada pidato dari Powell. Kemudian hari Selasanya kepercayaan konsumen diperkirakan ada peningkatan, dan hari Rabunya itu NZD itu akan rilis suku bunga, perkiraan sih akan dipangkas sebesar 25 basis point. Kemudian untuk hari Kamisnya hasil rapat daripada FOMC itu akan dirilis, kemungkinan volatility di market akan sangat besar sekali ya, terutama di gold. PDB dari Amerika itu diperkirakan masih minus ya, tapi hati-hati aja, data yang sebelumnya ini rawan direvisi. Jadi untuk hari Kamis nanti yang perlu diwaspadai adalah hasil daripada rapat FOMC. Kemudian dari PDB-nya itu nanti yang kedua. Kemudian untuk hari Jumat ada belanja personal atau PCE, ini juga akan dirilis, tetapi perkiraan masih belum keluar ya. Jadi kesimpulannya, fokusnya untuk minggu depan ini adalah yang pertama pidato daripada Powell. Akankah hawkish atau dovish, itu nanti kita akan cek lebih lanjut. Diperkirakan volatility saat sesi Asia bisa aja mendadak tinggi. Yang kedua fokusnya adalah hasil rapat daripada FOMC dan PDB aja. Untuk klaim pengangguran sementara skip terlebih dahulu, terakhir hari Jumat baru ke PCE-nya. Kemudian dari segi kita lihatin dulu dari segi weekly-nya untuk indeks dolar. Dari segi level area SRP, misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk menentukan pergerakan 1 minggu depan nanti, ada beberapa zona pantau yang perlu diwaspadai, di mana resisten 3 dan 4 atau sebagai overnya misalkan ekstrem ya, kemungkinan sih masih belum. Ada harga 102.45 sampai dengan 102.91 atau zona yang saya blok biru ya. Kemudian untuk level area minornya itu ada di kisaran 102 atau sebagai psikopress levelnya. Kemudian resisten kedua berada di 101.600-an kurang lebih. Kemudian resisten pertama 100.600, zona tengah atau sebagai pivot ini yang perlu diwaspadai, ada harga 100.000 sebagai psikopress level. Jadi untuk 1 minggu ke depan nanti, selama indeks dolar belum mampu maintain di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, hati-hati terlebih dahulu pelemahan arah bawah. Karena untuk kunci 1 minggu ke depan bisa dikatakan potensi ada kenaikan dari segi indeks dolar setelah harga ini dari segi daily close-nya mampu tutup di atasnya 100.200. Kemudian support pertama yang saat ini juga resisten 99.35, resisten kedua itu ada harga 98.035 atau zona yang saya blok biru kecil bagian bawah di sini. Kurang lebih ini yang perlu diwaspadai untuk 1 minggu ke depan misalkan ada pelemahan lebih lanjut ya. Kemudian level minornya 97.900 dan batasan pantau over misalkan ekstrim kedorong ke bawah itu ada harga 97.500 sampai dengan 97.000. Kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya untuk H4 open market untuk besok Senin ini itu diawali di bawahnya support atau saat ini resisten, tetapi masih tetap berada di atasnya 98.900-an. Jadi waspadai di antara zona yang saya blok orange terlebih dahulu. Misalkan harga masih belum mampu maintain kembali di atasnya 99.35, waspadai potensi arah bawah. Kunci terdekat untuk menuju support 2 itu adalah 98.900. Misalkan harga sudah mampu tutup minimal H4-nya di bawah level tersebut, baru ada peluang arah support kedua terlebih dahulu yang berada di kisaran 98.400-an. Tetapi kalau ada penurunan sedikit dan ke reject di area 98.900, waspadai ini bisa mendadak pullback terlebih dahulu, atau dari segi time frame kecilnya itu potensi koreksi sebagai penentunya di zona tengah atau sebagai pivotnya, baru di sini nanti apakah ada penurunan lebih lanjut atau reversal. Kunci atas untuk 1 minggu ke depan itu berada di 100.200 terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk 1 minggu ke depan batasan pantau sementara dikarenakan untuk minggu yang sebelumnya ini bearish ya, kalaupun ada kenaikan fokus atas 100.600 terlebih dahulu atau resisten pertama. Yang kedua adalah zona tengah atau
sebagai pivot, dan misalkan penurunan secara ekstrim, memang ada level area support 3 dan 4 di bawahnya 97.500, sementara saya skip terlebih dahulu. Fokus 1 minggu ke depan adalah di area support kedua terlebih dahulu, 98.300-an maksimumnya. Selanjutnya untuk gold 1 minggu ke depan, cuman ini flashback sedikit aja. Untuk open market di minggu yang sebelumnya itu kan berada di area zona tengah atau sebagai pivot dengan level kunci bagian bawah yang berada di 3198. Ini kan aman, tidak di break ke bawah dan harga mendadak pullback kembali ke atas. Tetapi untuk 1 minggu ini dia berhenti di level area minor bagian atas, di mana ada harga 3368. Untuk resisten kedua weekly itu jatuh di 3393 ya. Tetapi untuk normal market kemarin itu cuma berhenti di level area minor di bawahnya resisten kedua. Dikarenakan untuk level area SRP dari segi gold untuk 1 minggu yang ini sudah selesai, ada level baru kembali, jadi ini saya hapus terlebih dahulu. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, jadi ini flashback sedikit untuk perjalanan monthly-nya. Jadi untuk monthly posisi saat ini itu sudah berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot kembali, dimana untuk pivot monthly 3228 dan batas atas pivotnya berada di 3295. Posisi harga saat ini itu berada di atasnya 3295, tetapi di bawahnya resisten pertama monthly ya. Jadi ada kecenderungan sih bisa aja untuk gold 1 minggu ke depan itu naik lebih tinggi ke 3400-an, itu masih ada peluang, tetapi nanti akan saya padukan terlebih dahulu dari segi perjalanan weekly-nya ya. Cuman yang perlu diwaspadai adalah high atau ATH yang sebelumnya yang berada di 3500 kemarin ya. Misalkan saya ukur dari titik penutupan kemarin itu kurang lebih itu jaraknya sekitar 1400-an pip ya. Jadi masih ada peluang, di mana rata-rata pergerakan dalam satu hari gold itu kan bisa mencapai 1000 pip. Jadi kalau antara hari Senin ataupun hari Selasa misalkan ini kuat untuk kenaikannya, tidak menutup kemungkinan akan membuat ATH itu juga bisa terjadi. Tetapi tetap waspadai karena harga masih tetap di bawahnya resisten pertama monthly yang berada di 3408 ya. Tetap waspadai potensi dari segi time frame kecilnya, misalkan ada koreksi terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly-nya, misalkan saya tarik dari level area SRP low sampai dengan naiknya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, di mana batasan pantau over 1 minggu ke depan itu ada harga 3500 sampai dengan 3540 ini sebagai resisten 3 dan 4 atau sebagai overnya misalkan ada kenaikan secara ekstrim. Kemudian level area minornya itu berada di 3466, kemudian resisten kedua weekly itu jatuh di kisaran 3420 sampai dengan 3426. Ini juga perlu diwaspadai karena kalau misalkan saya tarik ke kiri ini juga ada histori-histori support resisten itu juga ada. Jadi waspadai misalkan ada kenaikan untuk gold 1 minggu ke depan, batasan pantaunya itu di resisten 2 terlebih dahulu. Karena untuk rata-rata normal pergerakan market ya dalam 1 minggu itu cuman mencapai level area resisten. Kalau misalkan di atas resisten kedua itu kategorinya adalah sudah masuk ke ekstrim. Kemudian untuk level area 3408 ini adalah resisten pertama monthly. Jadi ini tetap waspadai. Jadi ada 3 level area menumpuk atau zona yang saya blok hijau bagian atas ini perlu diwaspadai misalkan ada kenaikan lebih lanjut. Kemudian 3380 ini juga ada harga. Jadi kuncinya untuk menuju ke level area di atasnya 3400 gold 1 minggu ke depan, syaratnya adalah minimal H4 harus mampu tutup di atasnya 3380 terlebih dahulu, baru ada peluang arah resisten kedua weekly. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan dan ke reject di area 3380, waspadai potensi koreksi terlebih dahulu sebelum untuk gold ini naik lebih tinggi. Kemudian di resisten pertama weekly yang saat ini support 3340, di sini juga perlu diwaspadai untuk zona tengah atau sebagai pivot itu jatuhnya di kisaran 3285 atau zona yang saya blok abu-abu dengan batas atasnya 3305 dan batas bawahnya itu berada di 3265. Jadi untuk kunci penurunan gold 1 minggu ke depan jangka panjangnya ya, bukan untuk day trade-nya, adalah di 3265. Selama harga masih belum mampu maintain di bawahnya 3265, idealnya adalah kalau mau cari ancang-ancang setup buy, tunggu terlebih dahulu ketika ada konfirmasi pembalikan arah. Tetapi kalau misalkan untuk daily close-nya sudah mampu tutup di bawahnya 3265 sebagai batas bawah pivot, waspadai arah support. Jadi kalau kita lihatin dari perjalanannya gold 1 minggu ke depan, waspadai kunci terlebih dahulu 3265. Selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, kalau untuk swing idealnya adalah cari ancang-ancang setup buy. Baru nanti masuk ke day trade-nya. Jadi untuk day trade-nya misalkan ada peluang untuk hari Senin ataupun Selasa, kalaupun ada kenaikan sedikit ya, kurang lebih pantau di blok hijau bagian atas di sini ada harga 3366 sampai dengan 3380-an ya. Ini kalau misalkan ke reject, kalau mau cari ancang-ancang setup sell konteksnya hanya day trade, targetnya bisa di
di 3340, maksimum adalah di 3305. Kemudian untuk area support pertama weekly itu jatuh di area 3231, di mana level tersebut menumpuk dengan punyanya monthly. Kemudian batas bawahnya sebagai story low-nya dan toleransi harganya berada di 3204 sampai dengan 3191 atau zona yang saya blok orange. Jadi untuk zona pantau meskipun level area support 2 berada di 3150, sementara sih saya untuk 1 minggu depan tidak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Yang akan menjadi fokusnya adalah di kisaran level area support pertama terlebih dahulu, misalkan ada ekstrim turun secara signifikan ya di antara 3231 terlebih dahulu. Kalau kita lihatin untuk perjalanannya dari segi time frame 1, kita perkecil lagi, di mana harga untuk 1 minggu ke depan itu nanti diawali open market itu di atasnya resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Untuk kuncinya pantau bagian atas 3380. Kalau misalkan gagal break di atas level tersebut, waspadai potensi time frame kecil koreksi. Jadi untuk koreksi misalkan ada 3340-an, saya bulatkan aja, maksimum adalah di zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu. Tapi hati-hati, misalkan ada gap atas. Kalaupun ada gap atas, kemungkinan referensi sell konteksnya hanya day trade, cari di antara 3 level area, 3408, 3420, dan 3426. Kemungkinan dari segi day trade-nya, kalau mau cari ancang-ancang setup sell, tidak jauh-jauh di level area tersebut, baru nanti peluang untuk target bawahnya itu akan lebih besar. Tetapi untuk swingnya, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang sebenarnya baik. Tapi saya menunggu harga ini mampu atau tidak, atau memberikan kesempatan untuk koreksi zona tengah atau sebagai pivot, baru nanti kita cek di level area kunci 3265. Misalkan ada, tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot 3285, baru kemungkinan referensi buy itu akan ada setelah harga bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Tapi hati-hati karena volatility itu lumayan besar, jarak untuk stop loss itu juga lumayan gede ya, tergantung nanti konfirmasi pembalikan arah ada di mana. Misalkan ada di zona tengah atau sebagai pivot, ya tentunya 350 pip ini sebagai jarak untuk stop loss. Tapi kalau misalkan konfirmasi pembalikan arah itu berada di sedekat mungkin 3265, tentunya jarak stop loss itu bisa dipangkas kurang lebihnya sekitar 200 sampai dengan 225 pip maksimumnya ya, tergantung nanti kita cek lebih dulu konfirmasinya ada di mana. Sementara untuk planning buy itu saya taruh dulu di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemudian dari segi targetnya saya lebih prepare targetnya balik lagi ke 3380. Ruang gerak ini sekitar 920 pip maksimum. Untuk 1 minggu ke depan itu berada di kisaran resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 1340-an pip. Misalkan ada kesempatan kedorong ke bawah, koreksi dulu, baru nanti swing buy akan ada di area zona tengah atau sebagai pivot. Kunci daily close tidak boleh body candle-nya tutup di bawah level area tersebut. Kalau misalkan ada body candle yang tutup di bawahnya 3265 dari segi daily-nya, secara otomatis planning buy di sini akan tercancel. Kemudian untuk sell-nya ya atau buy-nya, konteksnya hanya day trade, bisa pantau di level-level area SRP penting yang ada di sini dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Jadi kesimpulannya untuk gold 1 minggu ke depan memang ada harga 3500 dan 3540 sebagai R3 dan R4 atau level area ekstrimnya. Kemudian level minornya 3466, resisten 2 areanya adalah 3420 sampai dengan 3426. Kemudian untuk resisten pertama yang saat ini support 3340, zona tengah atau sebagai pivotnya 3285 dan kuncinya berada di 3265. Jadi untuk swing 1 minggu ke depan selama harga masih belum mampu bergerak atau terkonfirmasi daily close-nya tutup di bawahnya 3265, saya lebih prepare cari ancang-ancang swingnya adalah buy. Cuman untuk day trade-nya ya tidak menutup kemungkinan akan ada sell ataupun akan ada buy. Cek di level area SRP penting di sini dan padukan juga dengan analisa masing-masing. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin kita lihatin dulu dari segi time frame 4 untuk level area SRP. Ini sudah saya tarik di mana batasan pantau over R3 dan R4 itu ada harga 120.000 dan 122.500. Cuman saya tidak antisipasi ke sana. Resisten 2 115 ribuan. Di sini juga ada harga, tetapi syaratnya untuk menuju ke atas dia harus mampu terkonfirmasi 112.700 ini dari segi daily close-nya ada body candle yang mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang arah resisten 2. Tetapi untuk 1 minggu ke depan waspadai dulu, misalkan potensi koreksi itu ada, yang akan menjadi fokusnya adalah support pertama 103.700-an kurang lebih di sini. Jadi khusus untuk swing Bitcoin 1 minggu ke depan, level kuncinya itu bukan di batas bawah pivot, melainkan di support pertama 103.700. Selama harga masih belum mampu bergerak atau daily close-nya tutup di bawahnya 103.700-an, saya lebih prepare adalah cari ancang-ancang setup buy khusus untuk swing dengan targetnya itu di antara 112 ribuan lah kurang lebih. Jadi pantau zona tengah atau sebagai pivot 107.000, batas bawah pivot itu berada di 105.800-an. Masih ada potensi Bitcoin sebelum naik lebih tinggi itu akan ada koreksi
yang akan menjadi zona pantau minornya 105.800. Misalkan di sini ada rejeksi dan konfirmasi pembalikan arah, tunggu harga bergerak balik di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, baru peluang pertama untuk buy itu akan ada. Tetapi kalau kehilangan 105.800-an, saya lebih prepare cari ancang-ancang swing buy-nya itu sedekat mungkin dengan level area 103.700-an kurang lebih ya. Dimana untuk batasan pantau untuk 1 minggu ke depan support 3 dan 4 memang ada harga 94.000 sampai dengan 91.500, tetapi saya skip terlebih dahulu. Jadi misalkan sejelek-jeleknya Bitcoin misalkan koreksi secara ekstrem ya, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara 102 sampai dengan 101 lah. Tetapi untuk planning buy akan saya manfaatkan misalkan untuk koreksinya ya ke reject di 103.700-an, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara level area tersebut. Setelah ada konfirmasi pembalikan arah, swing buy kemungkinan akan saya manfaatkan. Dari segi targetnya saya lebih prepare 110-an ini sebagai TP pertama, kemudian TP kedua itu berada di 112 ribuan lah kurang lebih ada di sini. Tetapi ini adalah planning yang pertama. Kemudian planning kedua, misalkan tidak mampu turun ke bawah area support pertama, ya tidak menutup kemungkinan nanti planning buy itu akan ada ketika ada konfirmasi pembalikan arah di antara 105.800-an. Jadi konteksnya saat ini masih wait and see terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD, kita lihatin dulu dari segi time frame 4, kuat sekali untuk kenaikannya, di mana data inflasi dari segi Inggris minggu yang kemarin rilis itu adalah mendadak menguat atau tinggi ya. Jadi untuk batasan pantau over GBP USD 1 minggu ke depan, R3-nya ada 1.3766, R4 atau ekstrimnya 1.38400-an. Kemudian level minornya 1.3708, resisten 2 1.36300-an atau zona yang saya blok biru kurang lebih ada di sini. Sementara adalah batasan pantau over misalkan ada kenaikan untuk GBP USD 1 minggu ke depan. Tetapi hati-hati, sebagai level kuncinya syaratnya adalah minimal 4 harus mampu tutup di atasnya 1.3561, baru ada peluang arah resisten 2. Tetapi kalau misalkan nanti hari Senin ada kenaikan ke reject di area 1.3561, dari segi body candle-nya H4-nya gagal tutup di atas level area tersebut, waspadai misalkan ada koreksi, zona terdekatnya untuk koreksi berada di 1.3493. Tetapi kalau misalkan minggu depan kehilangan level area 1.3493, waspadai dulu arah zona tengah atau sebagai pivot sebelum melanjutkan perjalanan ke atas lebih tinggi ya. Jadi untuk areanya bagian bawah zona tengah atau sebagai pivot 1.3402, batas atas 1.3436, batas bawah adalah di 1.3368. Misalkan ekstrim, fokusnya support pertama weekly terlebih dahulu untuk area bawah, sementara saya skip 1.3311. Untuk swingnya saya lebih prepare adalah cari ancang-ancang setup buy, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu dia mampu atau tidak bergerak di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Misalkan tidak mampu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy di atasnya zona tengah atau sebagai pivot dengan jarak untuk stop loss adalah 50 pip. Tapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 150 pip TP pertama, TP kedua adalah sekitar 225 pip yang berada di resisten kedua. Tetapi nanti kalau dari segi time frame H1-nya ya, misalkan ke reject di area 1.3561, ketika harga balik lagi turun ke bawah, di bawahnya 1.3538, ya tidak menutup kemungkinan akan ada sell terlebih dahulu. Konteksnya hanya counter trend, memanfaatkan koreksi sebelum nanti di area zona tengah atau sebagai pivotnya cari ancang-ancang setup buy kembali. Kemudian untuk Euro USD dari segi time frame 4 kita lihatin dulu untuk level area SRP-nya. Batasan pantau over R3 dan R4 1.1546 dan 1.15.900-an lah kurang lebih. Kemudian level minornya 1.1500 sebagai Siko press levelnya, dan resisten keduanya berada di 1.14.500-an. Untuk kunci kenaikannya jatuh di 1.1392 ya kurang lebih areanya di sini. Kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di atas level tersebut, baru ada peluang arah resisten kedua terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan gagal, zona pantau bagian bawah, resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.1341, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu 1.1272 dengan batas atasnya 1.1298, batas bawah adalah di 1.1246. Kalaupun ekstrim turun ke bawah, sementara fokusnya adalah di support pertama terlebih dahulu. Untuk bagian bawah saya skip terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, open market itu berada di atasnya resisten atau saat ini support. Jadi kunci penurunannya kalau misalkan harga mampu maintain di bawahnya 1.1341, baru ada peluang kemungkinan akan ada koreksi. Target koreksi terdekat adalah area zona tengah atau sebagai pivot, dan level kuncinya berada di 1.1246. Selama 1 minggu ke depan Euro USD gagal bergerak di bawahnya level kunci, waspadai ini bisa mendadak balik lagi ke atas
targetnya adalah di resisten kedua terlebih dahulu yang jatuh di kisaran area 1.1444 sampai dengan 1.14500-an lah kurang lebih di sini. Jadi kalau misalkan ke reject di area 1.1400-an atau sebagai siku price levelnya, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada sell terlebih dahulu memanfaatkan koreksi sebelum nanti di area zona tengah atau sebagai pivotnya. Ketika level kunci ini aman, baru nanti cari ancang-ancang setup buy kembali, target maksimum balik lagi ke resisten 2 weekly. Kalau misalkan khusus swingnya saya gambar, kurang lebih pantau di area zona tengah atau sebagai pivotnya dengan jarak untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 50 pip. Dari segi TP pertama, ruang gerak sekitar 110-an pip, kemudian TP kedua maksimum sekitar 170 pip. Cuman untuk planning day trade-nya tidak menutup kemungkinan selama level kunci 1 minggu ke depan ini aman ya, atau di hari Senin atau Selasa aman, akan ada sell terlebih dahulu memanfaatkan koreksi sebelum cari ancang-ancang setup buy di area zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemudian untuk AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD 1 minggu ke depan, batasan pantau overnya R3 0.6588, R4 0.6616. Tapi ini saya skip dulu. Kemudian resisten 2-nya fokus 1 minggu ke depan, kemungkinan sih batasan pantau over ada di sini terlebih dahulu 0.6535 sampai dengan 0.65400-an lah kurang lebih zona yang saya blok biru bagian atas. Level kunci berada di 0.6508 selama harga masih belum mampu maintain di atasnya 0.6508, waspadai koreksi dulu sebelum harga ini lanjut ke atas. Kemudian resisten pertama yang saat ini support 0.6481 zona tengah atau sebagai pivotnya itu ada harga 0.6445 dengan batas atasnya berada di 0.6458 dan batas bawah 0.6431. Kalaupun ada koreksi secara ekstrim kedorong ke bawah, zona pantau maksimum 1 minggu ke depan adalah zona yang saya blok biru, di mana ada area 0.6391 dan 0.6382 atau sebagai history low minggu yang sebelumnya. Jadi untuk kunci penurunannya berada di batas bawah pivot. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, untuk 1 minggu ke depan, pantau terlebih dahulu level kunci 0.6508. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, saya lebih prefer adalah memanfaatkan koreksinya, cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya di area zona tengah atau sebagai pivot, dengan catatan nanti kuncinya di 0.6431 selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru akan ada planning swing buy dengan jarak untuk stop lossnya kurang lebih sekitar 30-an pip, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 60-an pip TP pertama, TP kedua ruang gerak sekitar 90-an pip. Ini khusus untuk swing 1 minggu ke depan. Tetapi kalau misalkan nanti harga gagal bergerak di atasnya 0.6508, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu. Misalkan saya gambar, kurang lebih cari di bawahnya history high minggu yang sebelumnya dengan jarak untuk stop loss itu sekitar 20-an pip, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 40-an pip maksimum ya, dengan catatan harga tidak boleh bergerak di atasnya 0.6508. Cari konfirmasi pembalikan arah untuk day trade-nya. Kemudian untuk USD/CAD, kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Untuk minggu yang sebelumnya ekstrim untuk penurunannya. Jadi kalau misalkan zona pantaunya 1 minggu ke depan, misalkan lanjut turun ke bawah, ada batasan pantau over, support 3 dan 4 itu jatuh di 1.3423 sampai dengan 1.3488. Tapi hati-hati di level area minor 1.3544. Kemudian untuk support keduanya adalah zona yang saya blok biru di sini, ada harga 1.3610 dan 1.3620. Ini misalkan ekstrim turun ke bawah, kemungkinan gambaran saya USD/CAD 1 minggu ke depan kemungkinan masih tetap di atasnya support 2. Jadi peluangnya di bawah support 2 untuk 1 minggu ke depan ini masih di bawah 30%. Kemudian kunci penurunan lebih lanjut ketika ada minimal H4-nya tutup di bawahnya 1.3686, baru ada peluang arah support 2. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai, ini bisa pullback kembali ke atas di zona tengah atau sebagai pivot jatuh di 1.38400-an lah kurang lebih di level tersebut ya. Dan untuk kunci reversalnya, batas atas pivot ini yang perlu diwaspadai 1.3873. Kemudian resisten pertama 1.3928, resisten kedua 1.40600-an. Sementara saya skip dulu, nanti akan saya bahasin ketika harga sudah mampu bergerak di batas atas pivot ya. Selama harga masih berada di bawahnya pivot, untuk swingnya saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell sebenarnya, tapi akan saya pantau untuk level kuncinya. Harga ini dia nanti turun selama ini masih belum kejebol, 1.3686 ini belum kejebol, dia koreksi ke atas, baru kemungkinan referensi sell ini akan ada. Tetapi kalau misalkan dia kejebol lebih dulu dan mengerjakan level area support terlebih dahulu, kemungkinan akan ada langsung swing buy itu di atasnya support kedua ya. Jadi untuk USD/CAD hati-hati, tergantung 1 minggu ke depan ini harga mengerjakan level area bawah dulu atau atas dulu. Kalau misalkan area bawah dulu,
kemungkinan planning buy akan ada di atasnya support 2 dengan jarak untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 40-an pip, tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare itu di resisten pertama ruang gerak sekitar 300-an pip. Ini yang akan menjadi maksimumnya ya, tetapi untuk TP pertamanya ya di zona tengah atau sebagai pivot kalau dia mengerjakan level area bawah terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan dia mengerjakan level area atas terlebih dahulu ke area zona tengah atau sebagai pivot, ya tidak menutup kemungkinan nanti swingnya akan ke switch ke sell dengan targetnya itu di support kedua weekly. Jadi untuk USD CAD hati-hati 1 minggu ke depan karena open market itu berada di bawahnya support pertama weekly atau saat ini sebagai level area resisten. Jadi tergantung harga ini mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan dikerjakan bawah, planning 1 minggu ke depan adalah swing buy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan dia gagal dan level area 1.3686 ini aman, kemudian pullback kembali ke atas, swing 1 minggu ke depan adalah cari ancang-ancang setup sell. Untuk alternatif yang kedua, target maksimum adalah di area support kedua weekly. Untuk level area SRP-nya, misalkan mau dicatat, monggo silakan, tapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Yang selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan Swiss 1 minggu yang kemarin itu juga ekstrim, kedorong ke bawah. Untuk level area SRP, 1 minggu ke depan ini sudah saya tarik, di mana ada batasan pantau over 1 minggu ke depan. Support 3 dan 4, 0.8065 dan 0.8024. Kemudian level minor 0.8100 ini juga numpuk dengan siku price levelnya, di kiri juga ada zona demand. Kemudian support kedua hati-hati, ada harga 0.8141 dan 0.8142. Untuk open market 1 minggu ke depan itu berada di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kunci 0.81900-an ada di sini. Kalau misalkan harga maintain di bawah level area tersebut, kemungkinan dia akan langsung mengerjakan level area support 2, baru ada potensi akan ada koreksi. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 0.8268, batas atas pivot 0.8307. Dikarenakan ini juga mirip dengan USD CAD, open di bawahnya support pertama yang saat ini resisten, jadi ini mana yang terlebih dulu dikerjakan untuk 1 minggu ke depan. Konteksnya kalau misalkan harga ini nanti bergerak ke atas dulu dan level kunci bagian bawah 0.81900-an lah pembulatan di sini aman, dia kedorong ke atas, planning akan ada buy terlebih dahulu setelah harga ada reversal di atasnya 0.8203 dengan targetnya adalah zona tengah atau sebagai pivot, baru nanti kita cek 0.8307 ini sebagai level kunci, aman atau tidak. Kalau misalkan aman, ada konfirmasi pembalikan arah, swing masuk ke setup sell dengan targetnya support 2 weekly. Tetapi kalau misalkan dikerjakan level area bawah terlebih dahulu ke area support 2, kemungkinan akan langsung ada swing buy setelah harga terjadi konfirmasi pembalikan arah di atasnya support 2. Misalkan saya gambar ya, kurang lebih ini alternatif yang kedua nanti. Misalkan dia dikerjakan area bawah dengan jarak untuk stop loss itu ruang gerak agak lebar 56 sampai dengan 60 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama adalah zona tengah atau sebagai pivot, TP kedua itu berada di resisten pertama weekly ruang gerak sekitar 190 pip. Untuk planning yang pertama tadi, misalkan yang dikerjakan atas terlebih dahulu, selama level kunci aman 0.8307, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning sell dengan jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 40 pip. Tetapi dari segi targetnya adalah di support kedua weekly ruang gerak sekitar 135 pip. Yang terakhir adalah untuk USD Yen, dari segi time frame 4, batasan pantau overnya 1 minggu ke depan itu support 3 dan 4 ada harga 13985 sampai dengan 139.00 sebagai siku price levelnya. Kemudian level area minor, kalau misalkan saya tarik ke kiri, hati-hati ada rally base rally kecil di sini 140.500 ini sebagai level minornya. Kemudian support 2-nya itu jatuh di 141.27 sampai dengan 141.39 dengan catatan level kunci ini harus mampu dilewati atau minimal H4-nya body candle harus mampu tutup di bawah level area tersebut 142.200-an, baru ada peluang arah bawah. Tetapi kalau aman, waspadai zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu. Jadi untuk USD Yen 1 minggu ke depan, misalkan ini lanjut turun terus ke bawah, fokusnya sementara maksimum 1 minggu ke depan 141.27 terlebih dahulu. Kemudian area atas zona tengah atau sebagai pivotnya 143.900-an atau 144 sebagai siku price levelnya, batas atas pivot dan sebagai kunci reversalnya 144.400-an. Kemudian resisten pertama 145, resisten kedua misalkan ekstrim reversal ya, tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan pernyataan FOMC hawkish ini bisa pullback kembali ke atas secara ekstrim 146.500 yang akan menjadi next targetnya. Dikarenakan untuk harga open market 1 minggu ke depan ini di bawahnya support atau saat ini resisten, ini juga sama.
mana yang dikerjakan terlebih dahulu untuk cari ancang-ancang nanti swingnya ya. Misalkan dia lanjut terus turun ke bawah, kemungkinan akan ada swing buy di atasnya support kedua weekly dengan jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 50 pip maksimum. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare TP pertama langsung ke resisten pertama weekly ruang gerak sekitar 350 pip, kemudian target maksimumnya ruang gerak sekitar 500-an pip berada di bawahnya resisten kedua weekly ya. Ini kalau misalkan dia yang dikerjakan bawah dulu. Tetapi kalau dikerjakan atau reversal dulu ke atas, selama level kunci aman yang berada di 144.400, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang set upsell di bawahnya zona tengah atau sebagai pivotnya, dengan jarak untuk stop loss-nya ruang gerak sekitar 75 pip maksimum, agak lebar, tetapi dari segi targetnya TP pertama 170 pip, TP kedua maksimum adalah 250 pip. Jadi untuk zona pantau USD Yen 1 minggu ke depan 139 ini adalah batas bawah atau sebagai support 4, tetapi fokusnya 1 minggu ke depan itu di 141.27 terlebih dahulu atau sebagai support 2. 143 ini sebagai support pertama atau saat ini resisten, kemudian 144.00 ini adalah zona tengah atau sebagai pivot. Resisten pertama 145 ekstrim, misalkan naik secara signifikan, fokusnya adalah jangan jauh-jauh dulu, masih tetap berada di bawahnya 146.500-an. Misalkan untuk level area SRP-nya mau dicatat, monggo. Untuk day trade-nya sama, akan ada buy atau sell, tergantung nanti pantau aja di level area SRP penting yang ada di sini, dan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai sinyal. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.